Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan WAN. Kali ini kita akan membahas analisis jaringan berbasis luas, yaitu jaringan WAN, dan membuat desain jaringan berbasis luas. DKD 3.1 yaitu menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ajar, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep jaringan berbasis luas dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ajar, peserta didik dapat menganalisa peralatan jaringan berbasis luas dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui praktek terbimbing, peserta didik dapat menunjukkan peralatan jaringan berbasis luas dengan benar. Dan yang keempat, melalui praktek terbimbing, peserta didik dapat mempraktekkan peralatan jaringan berbasis luas dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tersebut, mari kita pelajari materi-materi tentang jaringan WAN. Apa itu WAN? Ada yang tahu apa itu WAN? WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Itu disebut dengan jaringan WAN. Itu jaringan yang lebih luas. Kelebihan jaringan WAN. Ada beberapa kelebihannya. Salah satunya karena jangkauannya luas, maka informasi yang dapat kita dapatkan jangkauannya juga luas. Yang kedua, penggunaan data yang sama untuk setiap pengguna dalam hal mengakses data. Jadi, data yang sama itu bisa kita akses secara bersama-sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia bisa terjangkau. Yang keempat, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa kita lakukan secara cepat jika terhubung dengan jaringan internet. Jadi selama kita terhubung dengan jaringan, maka kita bisa mengirimkan data ataupun file walaupun jaraknya sangat jauh. Selain kelebihan, tentunya jaringan WAN ini juga punya kekurangan atau kelemahan. Salah satunya yaitu dikarenakan luasnya jaringan, maka maintenance-nya pun memakan biaya cukup besar. Jadi semakin besar jaringannya, semakin luas, tentunya juga perawatannya semakin mahal juga karena yang dirawat jaringan yang cukup besar. Selanjutnya, untuk setting WAN lebih rumit daripada jaringan lainnya. Jadi setting WAN karena jangkauannya itu luas dan tentunya mempunyai beberapa alat yang cukup banyak dibanding dengan jaringan LAN, jaringan MAN itu lebih jaringan WAN itu lebih rumit. Selanjutnya yang ketiga, dibutuhkan firewall yang mumpuni guna membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Selanjutnya yang keempat, karena luasnya pasti rentan terhadap ancaman dari luar, misalnya ada hacker, cracker, dan lain-lain kejahatan di dunia maya jaringan ya. Kali ini ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi datanya atau media penghantarnya, yaitu dibagi menjadi di situ ada jaringan berkabel, ada jaringan nirkabel. Jadi menurut transmisi datanya itu jaringan dibagi menjadi dua, jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Terus bedanya di mana? Tentunya jaringan berkabel itu
jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya itu menggunakan media kabel. Sedangkan jaringan nirkabel itu jaringan dengan menggunakan penghantar gelombang elektromagnetik. Jadi antar perangkat satu dengan perangkat lainnya itu menggunakan medianya menggunakan gelombang elektromagnetik, tidak menggunakan kabel. Keduanya pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pada jaringan kabel itu mempunyai kelebihan, salah satunya relatif murah, tingkat keamanannya relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Dan yang keempat, mudah dalam instalasi karena jaringan kabel biasanya hanya jaringan lokal saja. Selanjutnya ada biaya yang murah dan investasi jaringan dan lain-lain. Sedangkan kelebihan dari jaringan nirkabel atau jaringan WiFi ya, satu, kemudahan proses instalasi. Yang kedua, mudah untuk perluasan jaringan. Yang ketiga, pengurangan anggaran biaya. Yang keempat, jangkauannya lebih luas. Dan yang kelima, pemeliharaannya lebih murah. Di samping kelebihannya, mereka juga punya kelemahannya, yaitu kelemahan dari jaringan berkabel atau wired network. Satu, kerapiannya yang kurang karena kabel yang berantakan. Jadi kabel dirapikan seperti apa, biasanya tetap ada yang terlihat seperti itu, beda dengan jaringan nirkabel. Yang kedua, jangkauan dan akses klien terbatas. Jadi jangkauannya kalau kabel pasti di situ tidak bisa jauh, jadi ada batasannya. Yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. Jika kita mau memperluas jaringan, kita butuh kabel lagi, narik kabel lagi, seperti itu. Yang keempat, security pada wired LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Sedangkan kelemahan dari jaringan nirkabel, satu, itu gangguan gelombang jaringan, tidak ada hujan, cuacanya buruk, itu akan terganggu. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Tiga, konfigurasi yang lebih rumit. 4, kapasitas jaringan terbatas. 5, biaya investasi cukup mahal. Yang keenam, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Itu perbedaan dari jaringan berkabel dan jaringan nirkabel, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat-perangkat jaringan berbasis luas. Nah, ini ada sebuah perangkat jaringan ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini gambar apa? Benar sekali, itu adalah access point. Apa itu access point? Access point itu salah satu perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Jadi bisa menerima dan mengirimkan, seperti itu. Selanjutnya ada lagi, ini perangkat apa ini namanya? Nah, di sini ada namanya router board. Ini adalah router dengan merek Mikrotik ya. Apa itu router board? Router board itu sebuah alat yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda pada jaringan yang berbeda. Jadi beda dengan switch. Selanjutnya ini ada sebuah gambar kabel. Ini kabel apa? Ya, betul sekali. Ini adalah kabel UTP. Merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media transmisi data dari perangkat access point dengan komputer. Jadi
kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat-perangkat lain atau komputer dengan komputer ya. Tentunya ini untuk digunakan dalam jaringan berkabel. Switch adalah salah satu komponen jaringan dalam komputer yang mempunyai peran cukup penting. Di dalam switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat agar bisa melakukan pertukaran paket. Jadi agar perangkat tersebut bisa saling terhubung. Nah, di sini ada sedikit motivasi untuk kalian. Belajar seperti perahu melawan arus. Kalau tidak maju, berarti mundur. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar, kita tidak akan pernah maju. Bahkan kita akan mengalami kemunduran. Maka semangatlah untuk belajar, karena kalau kita ingin maju. Studi kasus ya, dimana setelah kalian setting tadi, jika terdapat masalah seperti ini, buah wireless selesai disetting, ternyata tidak bisa terkoneksi dengan internet. Padahal semua instalasi kabel terhubung dengan benar pada perangkat PC atau handphone sudah terhubung dengan wireless atau dengan SSID yang kalian buat tadi. Settingan wireless itu sudah sesuai dengan tutorial semua, tapi semua kelompok mengalami permasalahan yang sama, yaitu tidak bisa terhubung atau terkoneksi dengan internet. Jadi walaupun sudah terhubung ke SSID tersebut, tapi untuk buka browser, untuk browsing ya, tidak bisa dilakukan karena tidak terhubung dengan internet. Dari studi kasus di atas, teliti lagi dan cari tahu apa penyebab masalah tersebut. Bagaimana solusinya agar perangkat yang kamu setting bisa terkoneksi dengan internet. Seperti itu ya. Selamat belajar yang materi dari jaringan WAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.